wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lydia Putri dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran tentang materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, setiap manusia membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat orang yang akan menuju suatu tempat, namun dia tidak tahu di mana yang akan dituju, maka dia harus memiliki hak atau membawa petunjuk agar sampai ke tempat tersebut. Lalu dimulai dengan pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab Qara'a yaqra' Quran, yang artinya membaca atau bacaan. Nah, menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa, yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan, atau cerita. Namun, adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, atau penetapan atau persetujuan atau takrir. Takrir yaitu perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Apa saja ya keistimewaan yang dimiliki Al-Quran? Yang pertama yaitu Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran kebutuhan dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti Al-Quran ini sudah terangkum ya dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua yaitu Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Jadi kalau tidak ada Al-Quran akan tersesat nih. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Barangkali di dalam Al-Quran terdapat semua apapun kisah atau pengetahuan-pengetahuan lain dalam Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dihafal dan diamalkan. Nah, banyak sekarang para penghafal Al-Quran dan para pemaham Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ternyata hadis memiliki peran penting nih terhadap Al-Quran. Apa saja ya? Baiklah, yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi banyakkan hadis sebagai penguat. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, biasanya dari perkataan Nabi atau kebiasaan dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang isi kandungan surah As-Samsi. Apa saja sih isi kandungan yang terdapat dalam surah As-Samsi? Sebelum itu, kita akan dengarkan pelafalan dari surat As-Samsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tadi kan sudah mendengarkan ayat suci Al-Qurannya.
Jadi kita akan melihat terjemahannya. Apa saja sih terjemahan dari surat As-Samsi ayat 1-10? Yang pertama yaitu demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nomor 2, dan bulan apabila mengiringinya. Yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya. Yang keempat, dan malam apabila menutupinya. Yang kelima, dan langit serta pembinaannya. Yang keenam, dan bumi serta penghamparannya. Yang ketujuh, dan jiwa serta penyempurnaan alat ciptaannya. Yang kedelapan, maka Allah mengingatkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Yang kesembilan, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Yang ke-10, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungannya. Apa saja sih kandungan yang terdapat dalam surah As-Samsi ayat 1-10? Pada awal surah As-Samsi ayat 1-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya, yaitu yang A-nya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya atau cahayanya yang memberi manfaat bagi tumbuhan-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Sedangkan Qatadah mengatakan waduluhaha pada pagi hari, yakni siap secara keseluruhan. Ibu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Yang B, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikuti, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan yakni jika mengikutinya pada malam bulan pertama. Jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahuluinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Yang C, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, ketinggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Yang F-nya, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Yang G, dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna, tegak pada fitrah yang lurus. Yang H-nya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan atau kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan, memahaminya tentang ketakwaan dan kebaikannya, dan kefasikan dan keburukan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hal-hal ciptaan di atas pada ayat 9 dan 10, surah As-Samsi ini menjelaskan apa yang hendak ditaklukkan oleh Allah dengan sumpah-sumpah di atas. Yang A-nya, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Firman Allah yang ke-9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Maksudnya bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan memperbanyak amalan-amalan dalam kebaikan,
serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Berarti beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan membersihkan dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Yang B, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Yang 10, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maksud mengotorinya pada posisi manusia menghinakan dan menjauhkan diri dari petunjuk Allah, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190. Nah, mari kita dengarkan dulu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Arti dari surat Al-Imran yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kandungannya yaitu surah Al-Imran ayat 190 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta penggantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta tersebut hanya disadari oleh ulul albab